Guru penggerak, mari bergerak, bersama-sama bergerak, berkolaborasi, berinovasi, menjadi motivasi dan menginspirasi. Bersama kita merajut mimpi, mewujudkan pendidikan berbudi. Assalamualaikum Pak Dana. Waalaikumsalam. Oh, selamat pagi Pak Alhaq. Sini. Selamat pagi juga Pak Dana. Ya, silakan duduk sini Pak Alhaq. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya saya mohon maaf Pak. Ada yang mau saya diskusikan dengan Bapak selaku wakil kesiswaan. Kira-kira Bapak sibuk nggak saat ini Pak? Saat ini untuk Bapak, saya akan menyediakan waktu khusus. Silakan Pak. Pak Alhaq sudah meluangkan waktunya, berarti kita akan melakukan coaching sebentar ya. Pak Alhaq mau cerita apa? Begini Pak, ini terkait tugas tambahan yang saya dapatkan sebagai pembina pramuka. Akhir-akhir ini saya melihat semangat anak-anak pramuka menurun dalam melaksanakan kegiatan Pak. Ditambah lagi minat anak-anak kelas 10 untuk mendaftar ataupun ikut bergabung di ekstrakurikuler pramuka ini sangat rendah Pak. Padahal dulu ekstrakurikuler ini kan ekstrakurikuler favorit Pak. Kemudian peserta untuk putra dan putri sekitar di 80-an siswa yang kelas 10. Namun 3 tahun terakhir ini dampaknya adanya COVID sangat mempengaruhi Pak. Jumlah peserta anggota pramuka setiap tahunnya menurun. Sekarang untuk putra hanya 15 dan putri berkisar 11 siswa Pak. Oke, berarti Pak Alhaq mau bercerita tentang permasalahan yang dihadapi dalam membina ekstrakurikuler pramuka. Dan yang kedua, masalah minat siswa yang tiap tahun semakin menurun untuk mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Seperti itu ya Pak ya? Iya benar Pak, mohon Pak bantuan penjelasannya Pak. Baik Pak, kira-kira dari hasil coaching ini ya, coaching hari ini, apa yang ingin Pak Alhaq dapatkan? Jadi dari hasil coaching ini ada beberapa hal yang ingin saya dapatkan dari Bapak. Ini yang pertama Pak, adalah tentunya dukungan dan keberpihakan Bapak terhadap ekstrakurikuler pramuka. Jika kita lihat beberapa sekolah yang ada di sekitar kita Pak, mereka punya pelatihan khusus yang menangani pramuka ini Pak. Bisa diambil dari unsur kuarcap, kuartir, maupun TNI. Karena terus terang saja Pak, waktu saya tidak begitu banyak untuk membina secara khusus anak-anak pramuka ini Pak. Apalagi saya sekarang sedang mengikuti beberapa diklat seperti diklat calon guru penggerak yang kita tahu yang memakan waktu cukup lama dan menyita banyak waktu lah Pak. Karena banyak tugas dan aksi nyata yang diselesaikan dalam diklat ini. Kemudian saya juga mengikuti workshop yang dilakukan SMKPK. Pada workshop ini tak jarang juga ada tugas-tugas yang harus diselesaikan. Dan belum lagi tugas pokok saya mengajar seperti biasa Pak. Kemudian keterampilan saya juga terbatas dalam membina bidang pramuka. Karena saya belum pernah ngikuti yang namanya KMD Pak, kepemimpinan mahir dasar, yang mana kita tahu sebagai salah satu syarat untuk menjadi pembina pramuka. Untuk itu dengan mengadakan pelatihan khusus khususnya untuk ekstrakurikuler pramuka, semangat anak-anak akan kembali muncul untuk mengadakan latihan pramuka dan kegiatan lainnya seperti kemah, sehingga minat siswa kelas 10 untuk masuk menjadi anggota jadi pramuka lagi akan meningkat Pak.
Itu yang pertama, Pak. Kemudian yang kedua, kegiatan-kegiatan maupun latihan yang dilakukan kakak kelasnya tidak bervariatif, Pak. Kurang kreatif lah, Pak, kalau dibilang. Sehingga anggota pramuka kelas 10 mungkin bosan, Pak, sehingga setiap minggunya ada saja yang keluar, Pak, dari ekstrakurikuler pramuka ini. Saya sudah tanya ke kakak kelasnya yang sekarang menjadi pengurus di ekstrakurikuler pramukanya, Pak. Penyebabnya yaitu salah satunya ketidaktahuan mereka dan keterampilan mereka juga itu karena yang terbatas, Pak. Dan kemudian biasanya sebelum COVID kegiatan latihan pramuka berjalan dengan baik. Kemudian kegiatan-kegiatan kema juga tetap dilaksanakan. Semenjak COVID hampir 2 tahun lebih tidak ada kegiatan-kegiatan baik berupa latihan atau kema. Sehingga pengurus sekarang tidak mendapat pengalaman untuk menjalankan organisasi pramuka dari kakak kelasnya. Gitu, Pak. Baik, baik Pak Alhaq. Saya sudah menangkap beberapa poin yang Bapak inginkan seperti itu. Yang pertama, untuk mengadakan pelatih eksternal dari luar. Apakah Bapak sudah mencoba mencari pelatih eksternalnya? Alhamdulillah sudah, Pak. Saya beberapa waktu lalu sudah menghubungi beberapa rekan yang ada di tingkat Kuarcap, Pak. Kemudian mereka alhamdulillah bersedia melatih pramuka untuk siswa kita ini, Pak. Baik. Kemudian untuk mengadakan pelatih kegiatan ekstrakurikuler kan tentunya ya pelatih tersebut kan akan dibayar. Nah, untuk bayarannya itu harus jelas sumber dananya. Mungkin nanti akan saya koordinasikan dengan kepala sekolah dan bendahara ataupun bahkan pengurus komite. Seperti itu, Pak. Iya, Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak, atas bantuannya, Pak. Baik, Pak. Jadi bagaimana menurut Bapak mengatasi anggota yang Bosannya, Pak. Oke, Pak. Terkait mengatasi anggota yang bosan, itu pertanyaan saya tadi yang pada poin kedua tentang program latihan yang kurang variatif ya. Saya sebagai pembina mencoba ikut langsung, Pak, hadir pada saat anak-anak ikut latihan pramuka, Pak. Saya bisa coba cari referensi lain tentang program latihan pramuka maupun berkoordinasi dengan pengurus pramuka yang ada tingkat Kuarcap. Dilanjutkan sambil menunggu adanya kegiatan KMD. Kemudian saya akan mencoba kolaborasi dengan pembina-pembina pramuka yang ada di sekolah lain ataupun saya lihat di YouTube. Mungkin saya akan dapat referensi bagaimana cara melatih pramuka dan mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Itulah, Pak. Baik, Pak. Dalam waktu dekat ini, kira-kira apa kegiatan yang Pak Alhaq lakukan bersama dengan anggota pramuka? Dalam waktu dekat ini rencananya saya akan melakukan kema, Pak, sekaligus pelantikan bantara dan sambutan tamu penegak. Nah, di kegiatan itu nanti saya akan undang alumni-alumni yang pernah terlibat aktif di kegiatan pramuka di sekolah kita, Pak. Dan jadi nanti kakak kelas yang akan menyampaikan cerita pengalamannya, pengetahuan dalam mengikuti kegiatan pramuka, karena banyak, Pak, dari alumni yang sampai keluar kota dalam mengikuti kegiatan pramuka ini, Pak. Baik, Pak. Sampai di sini apa yang Pak Alhaq dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, Pak, saya mendapatkan beberapa penguatan terhadap tugas saya sebagai pembina pramuka. Salah satunya yaitu berusaha mencari cara bagaimana melatih dan sebagaimana menjadi pembina pramuka yang baik dengan cara bekerja sama ataupun
berkolaborasi dengan pembina pramuka dari sekolah-sekolah yang terdekat, Pak. Itu bisa yang saya lakukan, Pak. Wah, mantap sekali tuh Pak, sangat bagus sekali. Bapak sudah dapat menguatkan kemampuan yang ada pada diri Bapak sendiri. Wah, alhamdulillah, terima kasih Pak atas masukan dan waktunya. Tapi Pak, saya mau izin sebelumnya Pak. Saya mau permisi Pak, karena saya setelah percakapan kita ini, saya mau masuk ke izin ke kelas lain Pak. Selamat pagi ya Pak ya. Iya Pak, selamat pagi Pak, tetap semangat ya Pak ya. Makasih sekali lagi Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan Pak. Kolaborasi, berinovasi, menjadi motivasi dan menginspirasi. Dengan semangat kita hadapi segala rintangan yang ada untuk Indonesia yang lebih cerah. Guru penggerak selalu jaya. Bersama kita merajut mimpi, mewujudkan pendidikan berbudi. Bersatu dalam melodi, menuntun siswa dan siswi, menemukan minat dan bakat pribadi. Guru penggerak, mari. Assalamualaikum Pak Junaidi. Waalaikumsalam Pak Dana. Apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah, baik dan sehat Pak. Alhamdulillah Pak ya. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bapak tidak kelihatan bersemangat, tak seceria biasa. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Pak? Itulah Pak, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Pak Junaidi ada waktu? Mohon maaf loh Pak, jika seandainya saya mengganggu Bapak. Insya Allah ada waktu Pak. Dan jangan sungkan, Bapak tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih ya Pak sebelumnya. Jadi begini Pak, beberapa hari belakangan ini saya sering tidak nyaman. Saya kepikiran, dan pikiran saya itu nggak tenang gitu Pak. Oh, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Bapak harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bapak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Bapak harapkan? Apa ya? Oh, mungkin saya berharap akan mendapatkan solusi dari apa yang saya alami, gitu Pak. Oh iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya Pak ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi permasalahannya seperti apa Pak? Silahkan ceritakan. Pak Junaidi ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari pengawas. Oh iya, insya Allah saya ingat. Tapi kalau boleh tahu bagaimana bisa Pak? Lalu kira-kira apa yang membuat Pak Dana mendapatkan teguran tersebut? Pak? Kalau menurut saya, sebenarnya masalahnya tidak serius sih Pak. Oh, tidak serius. Seperti apa Pak? Itu Pak, Bapak pengawas mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak Dana dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa sehingga Bapak dikritik? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai atau menggunakan buku teks Pak. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Dana terhadap respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa itu dari buku perpustakaan,
dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau boleh izin, saya bertanya dulu Pak ya. Selama ini kira-kira Bapak, apa yang Bapak lakukan dalam proses mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Pak, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan. Kadang-kadang juga menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Oh, kalau boleh tahu mengapa Pak Dana tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid, sudah bisa dibilang memudahkan murid-murid lah, Pak. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum sih. Sebenarnya itu sudah bagus Pak. Kemudian soal output, menurut Bapak bagaimana hasilnya saat Pak Dana mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut? Ya seperti yang kita ketahui bersama ya Pak ya, bahwa karakter dan profil pelajar murid itu beragam Pak, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya, Pak. Kenapa saya tidak kepikiran tentang hal itu ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal gitu. Nah, itulah Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Pak ya. Iya, jadi kalau boleh tahu setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak? Ya, terima kasih, Pak. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman, agak tenang. Kan tetapi masih ada nih Pak yang sedikit mengganjal Pak. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai ataupun terganggu gitu sih Pak. Oh, lalu kira-kira apa yang membuat Bapak merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya takut nanti jadi masalah di kemudian hari kepada saya. Oh iya ya, jadi jika saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, yang membuat Pak Dana merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dengan ketika pengawas memperingati Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa ya tersinggung gitu Pak. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah enggak ya? Takut juga saya Pak. Iya, jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Pak Dana bisa merefleksi dan mempersiapkan diri saja. Jika nantinya misalnya Pak ya, Bapak dipanggil dan ditegur oleh kepala sekolah, Bapak sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin kok pasti beliau akan mengerti dan akan menyampaikan hal yang positif sehingga menambah semangat Pak Dana dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini Pak ya, lalu apa rencana Pak Dana selanjutnya? Saya berniat untuk menemui kepala sekolah Pak untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi seperti itu Pak. Oke, rencana yang sangat bagus Pak. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Saya berencana juga bahwa saya akan menemui Pak pengawas Pak setelah menemui Pak kepala sekolah. Jadi setelah menemui Pak kepala sekolah, saya akan menemui Pak pengawas dan saya juga akan meminta maaf pada beliau. Kemudian terkait proses belajar, kedepannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks seperti apa yang disarankan oleh Bapak pengawas. Di samping itu juga meminta saran kepada Pak pengawas mengenai bagaimana
menjalankan proses belajar mengajar yang baik, seperti itu Pak. Oke, oke, oke. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bapak selama hari ini? Oke, dan atau selanjutnya lah Pak. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks Pak, seperti yang disarankan oleh Bapak pengawas sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Ya. Dan mengenai sumber-sumber belajar saya yang pernah saya gunakan juga akan tetap saya gunakan Pak. Seperti itu Pak, demi supaya murid-murid tetap termotivasi juga dengan keanekaragaman ataupun berbagai media serta sumber-sumber yang telah saya lakukan pada murid, gitu Pak. Oh, wah luar biasa Pak. Langkah penyelesaian yang Bapak ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu. Wah, alhamdulillah. Syukurlah Pak. Jadi sekarang saya merasa lega, merasa tenang juga, karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah untuk penyelesaian apa yang saya alami pada saat sekarang ini Pak. Apalagi kalau sudah berurusan dengan atasan kan, kita takutnya nanti malah tambah parah dan melebar yang akhirnya kita nggak tahu apa yang akan terjadi sama kita, seperti itu Pak. Oh iya, ya, alhamdulillah lah ya Pak ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Pak. Pada akhirnya Bapak sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Bapak Dana rencanakan tadi ya, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline-nya, waktunya gitu Pak? Baik Pak, mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan yang telah disarankan oleh pengawas menggunakan buku teks, seperti itu Pak. Iya Pak, lalu selanjutnya dukungan apa ya Pak ya kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak tersebut? Nah, terkait masalah ini juga masih dalam pikiran saya sih Pak. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mata pelajaran. Ya kebetulan saya mata pelajaran bahasa Indonesia, nanti saya akan bicarakan kepada mereka sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan, seperti itu Pak. Wah, ide yang bagus sekali Pak. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Pak ya. Dan Bapak dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman Pak. Amin, amin ya robbal alamin, sama-sama Pak. Jadi ini mohon maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan murid-murid yang saya wali kelasnya. Mereka pelatihan upacara sebagai persiapan untuk menjadi petugas upacara nanti di hari Senin. Saya izin dulu ya. Iya, amin amin Pak. Ya baik Pak, hati-hati Pak ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Berkolaborasi, berinovasi, menjadi motivasi dan menginspirasi. Guru penggerak, mari bergerak, bersama-sama bergerak. Berkolaborasi, berinovasi, menjadi motivasi dan menginspirasi. Bersama kita merajut mimpi, mewujudkan pendidikan berbudi. Bersatu dalam